Inilah ungkapan isi hati kami ya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah penyembahan kepadamu. Sebab Engkaulah yang layak disembah. Tidak ada nama lain, tidak ada pribadi lain di dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus yang kami puji, yang kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu yang kudus yang ada di tengah-tengah kami. Kau hadir baik di tempat ini, di ibadah onsite maupun di tempat di rumah kami masing-masing. Kami mengikuti secara online. Kuasa-Mu, kehadiran-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian supaya kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hari-hari hidup kami. Jika hidup kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom Grow Center. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir bersama-sama di ibadah secara onsite maupun secara online. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Saudara, kita ada di bulan yang terakhir di tahun 2021, di bulan Desember, di mana banyak orang baik yang Kristen maupun yang non-Kristen menantikan Natal, ya. So hari ini tema kita adalah The True Light. Kebenaran, terang yang sesungguhnya. Ini adalah kebenaran yang alkitabiah. Saudara, manusia membutuhkan terang. Manusia suka sekali dengan terang. Bicara dong terus terang. Ya kan? Tunjukin dong jalan yang terang. Bahkan manusia bisa menyembah sesuatu, bisa membayar sesuatu, mengejar sesuatu untuk mendapatkan titik terang dari masalahnya. Natal berbicara Allah menyatakan pribadinya untuk menjawab kebutuhan manusia. Alkitab mencatat tentang malaikat yang berkata kepada gembala, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, great joy, untuk seluruh bangsa." Ayat ini ada di dalam Lukas pasal 2, ayat 10-11, yang disampaikan oleh Pastor Timmy di akhir khotbahnya di ibadah GC minggu yang lalu. Saudara, ketika manusia berjumpa dengan terang yang sesungguhnya, the true light, manusia akan mengalami kesukaan besar. Manusia akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Yaitu apa? Dosanya diampuni. Dan hidupnya diselamatkan. Manusia akan mengalami kesukaan besar, the great joy, karena akan mengalami hidup yang diberkati Tuhan sepanjang hidupnya di dunia ini. Manusia akan mengalami kesukaan besar, kebahagiaan besar, the great joy, ketika mendapat jaminan masuk surga. Amin. Buat apa memiliki kekayaan yang berlimpah, sampai 7 turunan gak habis-habis, tapi gak punya jaminan masuk surga? Buat apa memiliki badan yang sehat, tapi dosanya gak diampuni? Nah saudaraku dikasih dalam Tuhan, ada banyak manusia mencari jalan yang terang agar hidupnya bahagia. Tapi ada berapa banyak manusia yang kecewa dan tidak mendapatkan terang yang sesungguhnya. Seperti yang saya pernah alami hidup saya. Puluhan tahun saya berdoa di dalam sembahyang saya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Itu doa saya puluhan tahun. Saya berdoa untuk mendapatkan jalan yang terang. Sampai akhirnya saya berjumpa dengan Yesus. Pribadi ini yang jelas berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Tidak ada pribadi yang lain yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus. Yesus yang berani mengatakan itu. Karena dia adalah Allah. Agama tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, terang yang sesungguhnya, the true light yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jesus is the true light. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Siapapun yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang kehidupan. Clear ya? Statement dari Yesus clear. Siapapun kita di masa lalu, mungkin kita adalah penjahat. Siapapun di antara kita, mungkin di masa lalu kita seorang pecundang, pemabuk, bahkan teroris sekalipun. Tapi hari ini, ketika kita percaya kepada Yesus dan mau mengikuti Dia, janjinya tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang kehidupan. Amin. Dan saudara, Yesus mengatakan ini karena apa? Karena dunia sudah tercemar oleh dosa. Sekalipun ada matahari yang menerangi dunia ini, sekalipun adalah lampu yang menerangi ruangan ini, tetapi ketahuilah saudaraku, dalam perspektif kerajaan Allah, dunia ini gelap karena sudah tercemar oleh dosa. Kalau memang dunia ini di pandangan Tuhan itu terang, ngapain Yesus bilang, akulah terang dunia, emang udah terang kok. Apa lebihnya? Betul enggak? Ya kan? Justru dalam perspektif kerajaan Allah, dalam pandangan Tuhan, dunia ini gelap karena sudah tercemar oleh dosa. Jadi mari pagi hari ini kita samakan dulu perspektif kita tentang terang dan kebahagiaan dalam sudut pandang kerajaan Allah. Dalam sudut pandang perspektif kerajaan Allah. Bukan dalam perspektif dunia, apalagi perspektif kerajaan kegelapan. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah terang dunia, dan Yesus bernubuat bagi pengikutnya, kamu adalah terang dunia. Apa sih yang penting dari terang itu? Saudara, sifat terang itu menyingkirkan kegelapan. Jadi kehidupan kita sebagai terang itu akan menarik orang lain untuk menghampiri terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, Tuhan lebih menginginkan kehidupan yang menjadi kesaksian daripada sesuatu yang bisa disaksikan atau diceritakan. Oleh karena itu saudara, kalau lingkungan di mana kita berada belum berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruknya, maka hal itu bisa menjadi tanda something wrong with our Christianity. Agar kita bisa menjadi terang dunia seperti yang Tuhan sudah nubuatkan, sehingga kehidupan kita bisa berdampak positif bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi bangsa kita. Maka kita harus mengalami the true light. Terang yang sesungguhnya. Artinya kita harus berada di dalam light itu sendiri. Dan light yang saya maksud di sini adalah sebuah akronim, di mana L-nya adalah let God lead the way. Kita akan menjadi terang dunia ketika kita mengizinkan Tuhan yang memimpin jalan kehidupan kita. Saudara, kecenderungan manusia adalah hidup menurut kemauannya sendiri, bukan? Demikian juga kita sebagai Kristen.
Berapa banyak di antara kita yang lupa bahwa sebagai umat tebusannya Tuhan, hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Saudara, dunia yang dimana kita hidupi saat ini penuh dengan ketidakpastian. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Dan tidak ada kepastian kapan berakhirnya. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 2022, bukan? Susah ya? Mau keluar rumah takut corona. Enggak keluar rumah, cicilan bikin hati merana. Iya kan? Tapi menjelang berakhirnya 2021, Tuhan mengingatkan saya agar terang Tuhan menyinari jalan yang kita tempuh di tahun 2022. Perhatikan baik-baik, ini saya catat. Firman Tuhan katakan begini, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar kamu tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun kamu di jalan yang harus kamu tempuh. Sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Jadi kalau kita ingin hidup di dalam terang, mari kita ambil keputusan untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan. Let God lead the way. Hati-hati dengan begitu banyak tawaran yang datang kepadamu. Baik dalam hal bisnis, dalam hal pelayanan atau apapun juga. Minta hikmat dari Tuhan untuk membedakan apakah sesuatu itu adalah God idea atau good idea. Tapi saya mau katakan begini saudara, a good idea is not a good idea if it's not God's idea. Ide yang baik bukan merupakan ide yang baik kalau bukan berasal dari idenya Tuhan. Karena kita harus ingat saudara bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Ada tertulis di dalam kitab suci bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Artinya dia menguasai masa lalu. Dia menguasai masa kini. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Dan dia menguasai masa yang akan datang. Amin. So oleh karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan memimpin langkah hidup kita. Itu sama dengan kita berada di dalam dia. Maka otomatis kita berada di dalam terang yang sesungguhnya, the true light. Saat hati kamu resah, tetangga bikin pesta meriah. Tantangan hidup jangan dibawa susah. Kepada Tuhanlah kita harus berserah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua adalah intimacy with God. Kata yang kedua dari light adalah intimacy with God. Keintiman dengan Tuhan membuat kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan kabar baiknya bagi orang yang dikenal dan mengenal Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang harus ia tempuh. 2022 kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Karena dia adalah Alfa dan Omega, amin. Dan itu yang membuat saudara akan mengalami kebahagiaan, a great joy. Keintiman yang benar dengan Tuhan akan membuat saudara menjadi rendah hati. Dan orang yang rendah hati pasti akan diberkati. Amin. Sebab Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang rendah hati di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dan seseorang yang menjadi empunya kerajaan sorga berarti dia di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada amin. Dan ketahuilah saudara bahwa Tuhan tidak menginginkan kita memiliki iman yang berfluktuasi karena situasi. Kalau situasinya enak, situasinya sesuai dengan yang diharapkan, wah wajahnya berseri-seri. Tapi ketika situasinya tidak sesuai dengan ekspektasi, wajahnya jadi merengut, bicaranya kasar. Nada-nada bicaranya pesimis terus, negatif terus. Hey, Tuhan tidak menginginkan kita memiliki iman yang berfluktuasi karena situasi. Tuhan ingin kita memiliki iman yang membuat hatimu gembira karena Tuhan dan wajahmu berseri-seri karena kamu bisa mengatasi situasi.
mau ibadah online, mau ibadah onsite, tetap cinta Tuhan. Tetap melayani. Mau diterima manusia, mau ditolak manusia, tetap kita mengasihi mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Ada kuasa untuk mengatasi kekecewaan. Ada kuasa untuk mengatasi stres. Ada kuasa untuk mengatasi depresi. Ada kuasa untuk mematahkan segala tipu muslihat iblis. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan itulah yang membuat saudara dan saya berada di dalam terang yang sesungguhnya, the true light. Sukacitamu berlimpah-limpah. Great joy. Amin. Jadi kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Kalau kasih sudah begitu mendalam, ketemu lewat online, tetap aja berasa nyaman. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Let God lead the way. Intimacy with God. Dan yang ketiga adalah generosity. Keintiman dengan Tuhan membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Yang memiliki kualitas hidup sebagai prajurit-prajurit Tuhan. Yang gagah perkasa. Yang bersemangat untuk menuntaskan amanat agung. Berbuah jiwa-jiwa. Ini keinginan Tuhan. Nah, salah satu syarat untuk menuntaskan amanat agung adalah memiliki generosity. Dan Kristus adalah Allah yang generous, yang murah hati. Yesus begitu murah hati memberitakan dan mengajarkan Injil Kerajaan. Ada apa dengan Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ngobrol lama sama seseorang yang belum kenal Tuhan, membangun hubungan dengan seseorang yang belum mengenal Tuhan, tapi Injil tidak pernah diberitakan. Kapan dia mau mengerti kebenaran? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin. Nah, melakukan kehendak Tuhan, yaitu menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, saudara, tantangannya memang banyak. Digosipin yang macam-macam, disalah mengerti. Bahkan juga mungkin ada di antara kita yang mengalami ancaman-ancaman. Banyak hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Makanya guys, tolong kasih tahu sama si Dilan. Sebenarnya yang lebih berat daripada nahan rindu, yaitu nahan digibah. Itu lebih berat. Tapi kita harus ingat saudara bahwa Tuhan adalah pribadi yang murah hati, yang generous. Ketika Kristus menjadi pusat hidup saudara dan saudara memiliki keintiman dengan Tuhan, maka saudara pun akan memiliki generous heart. Memiliki kemurahan hati. Sehingga akan mudah untuk mengampuni seperti Yesus mengampuni kita. Kasih Tuhan akan memampukan kita mengasihi sesama sekalipun mereka mengecewakan kita. Dan percayalah saudara bahwa generosity brings joy and prosperity. Ingat aja janji Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Disertai Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Itu sama dengan kita berada di dalam terang yang sesungguhnya. True light. Siapa di sini yang rindu memiliki kemurahan hati untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan amanat agung, dituntaskan? Lambaikan tangan saudara. Yang di rumah-rumah juga, ya, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, banyak banget ikan sepat, ikan tenggiri. Kalau dapat berkat, jangan dimakan sendiri. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Let God lead the way. Intimacy with God, generosity. Yang berikutnya adalah holiness is very important to God and me. Minggu lalu bagi saudara yang beribadah di GC, pasti sudah menyaksikan video dari Voice of Pentecost tentang paradigma
kekudusan. Dan kudus adalah sifat moralnya Tuhan. Kudus artinya bebas dari dosa. Berapa banyak di antara kita yang menganggap kekudusan itu masih relevan sampai hari ini? Atau mungkin ada yang menganggap bahwa kekudusan udah gak relevan lagi di zaman now. Ya elah, pastor kan tahu bagaimana dunia perfilman. Kalau kita mau hidup kudus seperti yang Alkitab katakan, bisa-bisa gak dapat job. Pastor kan tahu anak saya sekolah di Amerika, negara yang menganut paham liberal, di mana kebebasan dan persamaan hak itu adalah nilai politik yang utama. Gimana bisa hidup kudus? Bisa-bisa teman anak-anak saya ninggalin dia dong. Saudara, hati-hati dengan jebakan yang merusak kehidupan yang kudus, yang disebut dengan moral relativism. Dunia menerima dan menebarkan moral relativism. Dan ketahuilah saudara bahwa moral relativisme menyampaikan bahwa tidak ada yang absolut. Tapi firman Tuhan menyampaikan kebenaran yang absolut. Dunia mengajarkan bahwa di dalam moral relativisme tidak ada yang absolut. Dan ini adalah perspektif untuk melegitimasi kebenaran yang gak terhitung banyaknya dan justru saling bertentangan, saudara. Contoh tentang cohabitation. Kohabitasi merupakan sebuah istilah yang ditujukan kepada pasangan yang tinggal satu atap, tapi tanpa ikatan pernikahan. Di banyak negara-negara di Eropa maupun di Amerika itu oke. Tapi bagi negara Indonesia it's not okay. But for your information bahwa gaya hidup kohabitasi sekarang sudah menjalar di Indonesia. Contoh lain adalah poliamori. Poliamori yaitu beberapa pria dan beberapa wanita tinggal bersama dan sepakat melakukan hubungan intim secara seksual dengan siapa saja dalam kelompok tersebut. Dan poliamori ini sejatinya adalah gabungan dari poligami dan poliandri. Di beberapa negara model hubungan seperti ini legal. Dan itu dianggap baik. Ada kan ya filmnya? Karena bisa mencegah terjadinya kecemburuan kalau pasangan melakukan hubungan intim dengan orang lain. Bahkan dikatakan memiliki manfaat psikologis dan sosial, kata pelakunya. APA, American Psychological Association, melalui Division 44, sedang menyusun argumentasi ilmiah yang mendukung praktek poliamori. Nah, gaya hidup poliamori ini berpotensi besar menyebar ke seluruh dunia termasuk di kalangan milenial Kristen. My point is, relativisme itu merusak kekudusan karena tidak ada lagi otoritas tertinggi. Yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Setan menipu orang berpikir bahwa ada banyak otoritas yang dapat diterima. Dan ironisnya semua pilihan di luar Tuhan itu mengarah kepada setan. So sadarlah dan berjaga-jagalah karena idenya setan itu menghancurkan kehidupan manusia. Setan gak pernah berubah. Mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kekuatan Tuhan menjaga kekudusan hidup dari kehancuran relativisme. So jadi agar kita mengalami kelimpahan kebahagiaan dari Tuhan. Maka kita harus memiliki sifat moralnya Tuhan yang satu ini. Kekudusan itu penting bagi Tuhan dan saya. Holiness is important to God and me. We cannot enter heaven and see God without 100% holiness. Sebab Allah itu kudus, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhanlah yang membuat hidup kita akan mengalami terang yang sesungguhnya. The true light. Dari Banten, beli batik disimpan di kardus. Orang Kristen yang otentik pasti hidupnya kudus.
Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Let God lead the way, intimacy with God, generosity, holiness is very important to God and me. Dan yang terakhir adalah thankfulness. Saudara, setiap orang pasti suka diberi sesuatu yang menyenangkan hatinya, betul? Kasih itu memberi. Demikian juga seseorang yang melimpah dengan kasih, maka dia pasti mau memberi yang menyenangkan Tuhan. Setuju ya? Apa pemberian yang menyenangkan Tuhan? Yaitu ucapan syukur. Saya senang dengan satu pribadi yang namanya Daud. Di mana kehidupan Daud itu gak pernah bebas dari masalah. Tapi dia tahu bagi Tuhan itu bukan masalah. Sehingga dia memutuskan untuk selalu mendekat dan berada di dalam hadirat Tuhan. Dan Daud tahu rahasianya untuk berada di dalam hadiratnya Tuhan adalah mengucap syukur. Makanya Daud menulis Mazmur, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Itu sebabnya gak mengherankan kalau Daud disebut oleh Tuhan sebagai orang yang berkenan di hati. Saudara, saya pun juga mengalami apa yang dialami oleh Daud. Saya juga pernah mengalami kondisi yang tidak nyaman. Enggak mudah loh untuk bisa diterima oleh keluarga besar. Ketika mereka tahu bahwa saya menjadi seorang Kristen. Dan saat itu saya memutuskan untuk mendekat dan berada di dalam hadirat Tuhan. Dan kabar baiknya, mengucap syukur kepada Tuhan sebagai korban, itu memuliakan aku, kata Tuhan. Dan itu kunci untuk kita masuk dalam hadiratnya. Di mana di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita dipulihkan, di dalam hadirat Tuhan kita menerima kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan kita menerima hikmat dari Tuhan. Ada banyak kesaksian yang waktunya gak cukup untuk diceritakan sekarang ini. Tetapi the point is, saat ini keluarga besar sudah membuka pintu lebar-lebar bagi kami yang Kristen. Sehingga kami bisa lebih leluasa untuk menceritakan kasih Tuhan. Membagikan kabar baik. Dan gak sedikit dari mereka yang minta didoakan. Sekarang, setiap hari Minggu, saudara saya yang beragama Islam selalu posting di WhatsApp grup keluarga. Atau juga ada yang chat secara pribadi dengan ucapan-ucapan selamat hari Minggu, selamat beribadah, happy Sunday, God bless you. Saudara, setiap kali saya membaca postingan-postingan tersebut, saya selalu kagum sama Tuhan. 18 tahun yang lalu gak mungkin menerima ucapan-ucapan seperti, gak mungkin. Tapi bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Makan kue sus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Bersyukur adalah pemberian dari seseorang yang hatinya melimpah dengan kasihnya Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau hari ini ada di antara teman-teman yang mengalami keadaan seperti itu. Saudara udah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi saudara diperlakukan dengan tidak adil. Disalah mengerti. Sering-sering deh ngomong sama Tuhan. Thank you God for everything in my life. Mari kita mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Make sure we are in the light. Let God lead the way. Intimacy with God. Generosity. Holiness is very important to God and me. And thankfulness. Sekalipun keadaan dunia tidak semakin baik. Tapi percayalah pada firman Tuhan ini. Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan
terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Selamat menikmati Natal 2021 dan semangat memasuki tahun 2022. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan dengan segenap hati. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa hari Minggu yang indah ini, terang yang sesungguhnya sudah datang. Bagi saudara yang membutuhkan terang yang sesungguhnya itu, just open your heart. Dan datanglah kepada Dia. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Ketuklah, maka pintu itu akan dibukakan. Tuhan, aku berdoa saat ini untuk setiap pribadi yang membutuhkan terang yang sesungguhnya, the true light. Turunlah atasnya. Penuhi ya Tuhan setiap anak-anak, setiap pribadi yang ada di GC Hall maupun yang ada di rumah-rumah. Dengan terang-Mu ya Tuhan. Oh rabashandara labatakara labayara 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 laba. Oh rabashandara labayara laba. Biar setiap kami mengalami terang itu ya Tuhan. Dan jalan-jalan yang kami lalui tidak lagi berada di jalan kegelapan, tapi di dalam terang Tuhan. Terang yang menyembuhkan, terang yang membebaskan, terang yang menyelamatkan, terang yang membuat kami mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, terjadilah, 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 terjadilah. Biar kami terus mengucap syukur, mengucap